Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pecinta ilmu syar'i, jamaah Forkom Ustadz Elva, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Umumnya, para pendengar yang budiman, pecinta-pecinta ilmu keislaman, mudah-mudahan hadirnya kita mengikuti kajian ini menambah iman kita, mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, dan menjadikan kita muslim yang berkualitas di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kajian kita sudah masuk ke pasal yang kedua dari bab pertama tentang akidah, kitab Minhajul Muslim. Silakan Bapak Ibu yang punya kitab, silakan dibuka. Buka kitabnya, sekarang masuk ke pasal yang kedua, yaitu tentang beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala sesuatu. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu berasal dari kata Rob. Di asal katanya Rob, ya. Dari kata-kata Rob menjadi rububiyah, yang berarti pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara segala sesuatu. Berarti beriman kepada rububiyah Allah artinya kita meyakini, mengakui, mengimani hanya satu-satunya Allah lah sebagai pencipta kita, sebagai pemilik kita, sebagai pengatur kita, dan sebagai pemelihara kita dari segala sesuatu. Tentang ini Allah menjelaskan kepada kita bermacam dalil yang menguatkan keterangan ini. Di antaranya surat yang pertama, Al-Fatihah, ayat yang kedua. Allah menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Jadi Rabb itu pencipta, pengatur, pemelihara, pemilik. Siapa? Rabbul alamin, Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kerububihannya Allah, bahwa Allah mengatakan puji-pujian hanya milik Dia. Segala puji hanya milik Allah sebagai Rabbul alamin. Yang kedua, Allah nyatakan pada surat yang ke-13 Ar-Ra'du, ayat yang ke-16. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Katakanlah hai Muhammad, siapa Rabb langit dan siapa Rabb bumi? Siapa pencipta langit dan bumi? Siapa pemilik Rabb langit dan bumi? Siapa pengatur langit dan bumi? Nah, apa jawabannya? Qul, jawablah, Allah. Allah. Allah lah segala-galanya. Yang ketiga, dinyatakan pada surat yang ke-43. Ya. Ini surat Ad-Dukhan
Ad-Dukhan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu. Semua ayat ini menjelaskan tentang rububiyahnya Allah dan sekaligus tentang uluhiyahnya Allah. Dia ada sedikit beda antara rububiyah dan uluhiyah. Di mana bedanya? Kalau rububiyah itu meyakini di hati tentang Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur, dan Allah pemelihara. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menyehatkan, Allah memberikan sakit, Allah memberi kita rezeki, Allah pula yang menahan rezeki dari kita, Allah mendatangkan manfaat, dan Allah pula yang mampu menolak segala mudarat dari kita. Itu adalah rububiyah artinya. Itulah arti dari beriman kepada rububiyahnya Allah. Sementara uluhiyah adalah keyakinan di hati yang berhak disembah hanyalah Allah. Uluhiyah ini adalah dampak dari rububiyah tadi. Setelah hati meyakini Allah pengatur, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki dan lain tadi, akibat itu apa? Akibatnya hanya kepadanya lah kita beribadah, hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita mengabdikan diri kita. Jadi uluhiyah adalah akibat dari rububiyah. Kenapa menyembah Dia? Karena jawabannya tadi. Jawabannya ada di rububiyahnya Allah tabaraka wa taala. Jadi ini ayat menjelaskan tentang itu semuanya. Terus yang keempat, Allah nyatakan pada surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-172. Ini adalah Allah mengingatkan kita tentang Allah pernah dulu menanya kita ketika kita masih berada di alam kandungan. Ketika ada dalam perut ibu kita masing-masing. Allah bertanya di situ. Ini ayatnya. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita berada dalam kandungan ibu kita dulu dan Allah pernah bertanya kepada ruh yang ada dalam kandungan itu. Apa kata Allah? Hai ruh, alastu bi rabbikum? Apakah kalian tidak mengakui aku Rabb kalian? Apa kalian mengakui aku Tuhan kalian, Rabb kalian? Di waktu itu ruh-ruh itu menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi, kami menyatakan Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami, pencipta kami, pengatur kami, pemelihara kami dari segala sesuatu, dan hanya Engkaulah yang pantas kami ibadahi. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang Allah menanya kita dulu di alam kandungan dan kita jawab Allah Rabb kita. Sekarang kita sudah di dunia. Apakah kita istiqomah dengan jawaban itu? Ternyata manusia terbagi-bagi ke muslimin. Ada manusia yang ingat dengan janjinya itu. Ingat dengan pengakuan tadi.
sehingga dia beribadah sebanyak mungkin kepada Allah. Tiada hari tanpa ibadah. Apapun yang dikerjakannya, hablum minallah kah atau hablum minan nas kah, semata-mata dikerjakannya dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi hidup ini untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebagai jawaban atau pembuktian konsekuensi, dia mengaku dulu ketika ditanya di dalam kandungan. Tapi enggak sedikit juga manusia yang lupa janji. Enggak sedikit manusia yang lupa akan Allah penciptanya. Sehingga ketika dia lahir di dunia ini, punya segala-galanya, dia melupakan Allah tabaraka wa ta'ala. Seolah-olah dia kaya karena dirinya. Dia berilmu karena dirinya. Dia punya segala-galanya karena dirinya. Dia berkuasa, berpangkat, berjabatan karena dirinya. Karena dirinya. Dia melupakan Allah sang pemberinya. Orang yang beriman kepada rububiyah Allah, mereka akan buktikan bahwa janji itu dibuktikan dengan cara hidupnya hanya untuk beribadah sama Allah. Untuk itu, ibu-ibu di rumah tangga mengerjakan apapun di rumah tangga, mulai kasur sampai dapur sampai sumur, niatkanlah semuanya karena Allah. Itu ibadah. Ibu-ibu di rumah mengatur anak-anak, mendidik anak-anak, kemudian mengasuh anak-anak, melayani suami, niatkanlah itu ibadah. Ibadah, buktikan kita beriman ke Allah. Itu ibadah. Dan semata-mata hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula sang suami, dia berangkat pagi, pulang malam bekerja, banting tulang, cari nafkah untuk keluarganya. Niatkanlah, itu ibadah. Ibadah karena Allah, dan Allah pasti membalasinya. Untuk itu, kalau sang suami istri sama-sama beriman, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, maka rahmat Allah, berkah Allah tercurah untuk keluarga itu. Sakinah, mawaddah, warahmah akan diturunkan Allah. Allah turunkan. Kenapa? Karena semuanya berbuat semata-mata karena Allah. Semuanya mengerjakan ringan. Kenapa ringan? Karena dia hanya mengharap dari Allah balasannya, bukan dari makhluk. Ketahuilah, kita akan berat berbuat sesuatu kalau kita hitung-hitungan dengan manusia. Tapi kalau kepada Allah kita hitung-hitungan, Masya Allah. Allah berjanji di Quran. Jangan ragu lagi. Jangan ragu bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau karena Allah, Allah membalasinya. Allah buktikan dia akan balasi. Jadi kitab ini menjelaskan ayat-ayat tentang rububiyah Allah. Kita wajib mengimaninya. Perkuatlah sandaran kita kepada Allah. Jangan bersandar ke makhluk yang lemah, nanti kecewa. Jangan bersandar ke makhluk yang lemah, nanti akan frustasi. Nanti akan menjadi pusing sendiri. Tapi bersandarlah kepada Allah yang maha kuat. Bersandarlah kepada Allah yang maha memberikan segala sesuatu. Insya Allah hidup menjadi mudah. Lanjut. Berikutnya, yang kelima, surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23, ayat 86 sampai ayat 87. Qul ma rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Wa sayaqulu lillah. Qul afala tattaqun. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang mempunyai langit dan yang tujuh? Siapakah yang punya langit yang 7 lapis itu? Dan siapa yang punya arasy yang besar? Mereka akan menjawab, lillah, semuanya kepunyaan Allah. Jawaban ini adalah menggambarkan kita beriman kepada rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Terus qul, katakanlah, afala tattaqun,
maka apakah kamu tidak bertakwa? Ini ayat semuanya menjelaskan tentang makhluk yang patuh tunduk ke Allah. Dia buktikan dia beriman kepada rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang beriman kepada rububiyahnya Allah. Sekarang informasi dari nabi-nabi dan rasul-rasul tentang rububiyahnya Allah kepada kita. Bagaimana mereka bersaksi? Mereka mengaku tentang itu semua. Para nabi, para rasul yang mendahului kita, semua mereka membuktikan mereka beriman kepada rububiyahnya Allah. Mana dalilnya? Nah, Allah pun mengungkapkan dalam kitab ini. Masya Allah, kitab ini berisi tentang tauhid yang dalam sebenarnya kalau kita mengkaji. Ya, ini ayat-ayat atau doa-doa atau zikir para nabi dulu membuktikan mereka itu beriman kepada rububiyahnya Allah. Satu, doanya Nabi Adam alaihissalam tercantum pada surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 23. Apa doa Nabi Adam bersama istrinya Hawa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di awal ayat mereka berdua berkata, Rabbana, ya Rabb kami, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, zolamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami ya Allah, wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk golongan yang rugi ya Allah. Kenapa Adam doa seperti ini? Karena ingatlah, sebelum doa ini muncul, Allah perintahkan ke Nabi Adam dan Hawa untuk makanlah, minumlah semua yang di surga itu. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, hai Hawa, jangan kalian dekati pohon ini ya. Jangan dekati pohon ini. Kalau kalian dekati, kalian nanti menjadi orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena melanggar larangan Allah. Di orang-orang yang melanggar larangan Allah disebut dengan zalim. Zalim yang tertinggi adalah kesyirikan. Kesyirikan, zalim yang tertinggi. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang tertinggi. Lalu setelah Adam, Allah peringatkan jangan mendekati pohon itu. Datanglah iblis menggoda. Apa kata iblis? Hai Adam, ketahuilah saya ini penasehatmu. Kamu dengarkan silakan. Kalau enggak juga enggak masalah Adam. Apa itu? Kata iblis, hendaklah engkau dekati pohon itu, makanlah buahnya. Kamu tahu enggak? Itu kan namanya pohon khuldi, Adam. Itu namanya pohon khuldi. Artinya pohon yang mengekalkan. Kalau engkau dekati Adam, engkau makan Adam, engkau akan kekal di surga selama-lamanya, hai Adam. Inilah tipu daya iblis kepada Adam alaihissalam. Jadi, para pemirsa yang budiman, hati-hati dengan jebakan iblis yang anak cucunya bernama syaitan. Iblis dan syaitan itu selalu sampai kiamat nanti menampakkan kepada kita dosa itu dalam bentuk kebaikan-kebaikan, maksiat dalam bentuk kesenangan-kesenangan. Hati-hati dengan syaitan, hati-hati dengan iblis laknatullah. Akhirnya Adam tertipu Adam. Akhirnya apa? Adam mendekati pohon itu, Allah murka, Allah marah, terbukalah auratnya, malu Adam. Terpaksa Adam mengambil daun-daun surga, daun tin, daun zaitun diambil menutupi tubuhnya. Ini surat 7 ayat 22 dalilnya. Disitulah Adam sadar dia telah salah, telah melanggar larangan Allah
kembali dia beriman ke Allah. Dengan cara Adam bertaubat. Ini kalimat taubatnya. Rabbana zolamna. Ya Rabb kami, Engkaulah Rabb kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami zalim ya Allah. Untuk itu, ya Rabb, zolamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Jadi, doa ini adalah pengakuan Adam bahwa dia membuktikan dia beriman kepada rububiyahnya Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam pun begitu. Dalam surat Nuh, surat yang ke-72 ya. Surat Nuh 72 kalau nggak salah yuk. Ayat 21. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Rabbku, kata Nabi Nuh, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah baginya kecuali kerugian belaka. Di Nuh, Nabi Nuh mengeluh ke Allah. Umatnya mendurhakainya, akhirnya Nabi Nuh hanya ke Allah mengeluhnya. Ya Rabb kami, ya Rabbku, umatku mendurhakaimu, terus mendurhakai aku. Mereka terjebak dengan harta benda, dengan anak-anak mereka untuk bermaksiat kepadamu. Nah, artinya apa? Nuh minta tolong ke Allah dengan cara mengimani rububiyah Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, ya, ini juga doanya Nabi Nuh ya. Surat yang ke Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ya. Asy-Syu'ara ayat 117 sampai yang ke-118. Rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendurhakaiku. Oleh karena itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Jadi Nabi Nuh mengeluh mengadu hanya ke Allah. Ini membuktikan bahwa Nuh itu beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada surat yang ke-14 Ibrahim ayat 35. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan berhala. Nabi Ibrahim pun membuktikan dia beriman ke Allah dengan rububiyahnya Allah. Ibrahim mengadu ke Allah, ya Rabbku, ya Rabbku. Terus juga pada surat yang ke-12 ya, ini Nabi Yusuf. Ini yang kelima. Yang kelima, Nabi Yusuf pun membuktikan dia beriman kepada rububiyahnya Allah. Surat 12, surat Yusuf, ayat yang ke-101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini Nabi Yusuf. Yang keenam, Nabi Musa alaihissalam dalam surat Toha, surat 20 ayat 25 sampai 29. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa kepada Rabb, kepada Allah tabaraka wa taala. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.
dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Terus yang ketujuh, Nabi Harun. Nabi Harun, surat Toha 20 ayat yang ke-90. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan patuhilah perintahku. Nabi Zakaria, surat Maryam, surat 19 ayat yang keempat. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah memutih, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabb. Ini semuanya nabi-nabi berdoa ke Allah, menyampaikan maksudnya bahwa dia betul-betul beriman kepada rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Terus surat 21 Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ini juga ya doanya Nabi Zakaria ya. Ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Engkaulah pewaris yang lebih baik. Yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun mengatakan pada surat yang kelima, Al-Maidah ayat yang ke-117. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah. Siapa Allah? Rabbku dan juga Rabbmu semuanya. Ini doa atau ungkapan Nabi Isa alaihissalam. Juga tercantum pada surat 5 Al-Maidah 72. Ya Bani Israel, wa'budullah rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa man lidzalimina min ansar. Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Karena itu, sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah dengan apapun, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Tempatnya hanya neraka dan tiada seorang pun penolong untuk orang-orang zalim. Ya, terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, ini di hadis ya. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2730. Ada pada bab doa wal karab. Ini hadis Nabi mengungkapkan Nabi berdoa, menandakan Nabi pun beriman kepada rububiyahnya Allah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Bapak Ibu, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, waktu yang mengikat kita, maka Bapak Ibu nanti bisa melihat di kitab Minhajul Muslim ini pada pasal yang kedua. Semuanya dalil-dalil tadi ada tercantum di kitab itu. Tinggal lagi kita memahaminya dan mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan jadilah kita semuanya beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada uluhiyahnya Allah. Kemudian mari kita miliki kitab ini dan baca di rumah agar dalam ilmu kita, agar kuat iman dan tauhid kita. Mari kita diskusikan kitab ini di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.